mungkin adik-adik mikirnya waktu kita kerja ke perminyakan nih harus dari IPA. Harus basicnya sains terus Basic gitu. science, padahal kita lupa migas itu kan sebuah perusahaan juga. Mau kuliah mau baik itu di luar maupun di daerah gitu ya. Iya. Itu sama-sama memiliki peluang tuh. Baik. Dan itu kembali lagi pada konektivitas kita tadi. Ya, Aceh kan juga baru selesai dengan konflik, baru berdamai juga dengan konflik. Ada nggak sih Bang masalah-masalah yang serupa ataupun juga mirip-mirip dengan kita? Masalah tentu ada ya, masalah tentu ada. Tapi dan ini mungkin perlu saya sampaikan sekarang bahwa hari ini kita melakukan eksplorasi terpanjang di seluruh Indonesia. 2019 kita dimarahin sama salah satu organisasi kepemudaan. Untuk apa ada BPMA? Kami masih antri gas melon. Walah. Jawabannya gimana Bang itu Bang? Gas melon yang nggak di kita kan. Rud, coba dipantau dulu Rud. Ini di sosial media udah pada ribut juga tuh sedikit. Ribut kenapa sih Pak? Ini masalah pipa-pipa gas katanya. Emang pipa gasnya kenapa? Bocor? Nggak tahu, pokoknya udah mulai ribut lah tuh. Kita kan pengen tahu kan maksudnya itu pipa apa, pipa optika atau pipa gas kan. Pipa optik? Ini kabel Indium Mbak? Kabel Indium, Iya. Emang? Kadang kan kita kira itu, ini kapal survei atau kapal lagi tanam kabel optik. Sebentar. Ini yang Bapak maksud yang heboh di sosial media itu ada pipa dari Aceh, gasnya disalurkan ke Pulau Jawa. Iya. Gitu. Maksudnya itu sepanjang apa pipa? Kita pengen tahu, yang saya tanya pakai pipa apa dia? Yang itu pasti kan dari kita ke Jawa kan lumayan itu. Enggak, jadi yang Bapak khawatirkan sebenarnya apa? Kenapa memang kalau pipa dari Aceh ke Jawa itu kenapa? Kan bagus buat ekonomi kita juga Pak. Ya maksud tapi kan itu kan wilayah kita, harusnya kan kita dapat gasnya dong gitu. Harusnya gas kita buat kita. Iya. Gitu. Oh ya udah. Ini kan saya kita aja kan kadang-kadang kan kalau mau masak nggak ada gas lagi, masak saya ambil. Beda. Itu kayaknya beda gas Pak. Oh, beda gas ya? Bapak kan pakai gas melon. Betul. Pakai korek api. Udah dibilang nggak boleh pakai gas subsidi, masih pakai gas subsidi Pak. Ya sekali kebutuhan. Ya, pejabat kan nggak semuanya begini, kadang begini. Oh iya udah. Pak ini daripada makin nggak jelas arahnya kemana ya kan. Gimana kalau kita datangkan langsung pakar-pakarnya Pak. Yang memang kompeten di bidangnya dan juga paham sekali bagaimana geopolitikalnya. Di Podkir kita berarti ini OHM nih. Iyalah, kalau udah berbicara mengenai migas di Podkir udah pasti Podkir X OHM. OHM apa Pak? Obrolan hulu migas. Iya, kalau gitu langsung kita berikan tepuk tangan untuk Bang Edi dan Bang Hafiz. Jagoan kita nih Pak. Iya kan, yang lebih paham mengenai hulu migas. Iya. Nggak hilir ya? Hulu Pak. Hulu Ya. Gimana nih kabarnya Bang Edi dan juga Bang Hafiz untuk hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, tadi kita pengen tanya nih Bang Edi dan juga Bang Hafiz. Itu di sosmed heboh banget. Ada pipa ya kan yang dari Aceh terus dibuat sampai ke Jawa dan gasnya buat orang Jawa kan. Itu gimana sih Bang? Itu clickbait ya. Clickbait. Oke. Memang di Aceh lagi ada eksplorasi besar-besaran di Andaman. Jadi secara kewenangan mungkin kita bahas kewenangan dulu di antara Aceh, Jakarta itu kan ada SKK dengan BPMA. BPMA itu menghandle 12 mil ke bawah. Dari darat sampai 12 mil laut maksudnya. Jadi di atas 12 mil laut itu dihandle oleh SKK Migas. Itu dicantumkan di PP 23 tahun 2015 seperti itu. Nah kebetulan yang dibicarakan di sosmed heboh kemarin itu di atas 12 mil laut. Jadi kondisinya mereka sedang eksplorasi saat ini. Jadi ada beberapa sumur pemboran, sumur laut dalam ya, kita sebut pemboran laut dalam karena lautnya aja tuh 1 kilo. Dalamnya laut 1 kilo. Dalamnya ke bawah 1 kilo tuh? Iya, lautnya aja. Oke. Nambah lagi ke bawah, dia kan harus masuk ke lapisan tanah, bebatuan ke bawah Sedimen-sedimennya lagi gitu. Mungkin sekitar 2-3 kilo lagi ke bawah. Total 4 kilo tuh? Total sekitar 4 kilo, karena kita pernah ngebor juga itu sekitar 4 kilo lah total semua yang waktu itu ya. Jadi memang heboh karena ada penemuan di situ. Informasi yang kita terima bahwa ada discovery ya. Discovery berarti mereka ngebor sesuatu, mereka tes sumurnya dan itu ada gas yang promising lah buat kita. Nah setelah ini ditemukan, kan nanti ada muncul wacana banyak ini. Karena kalau gas ditemukan kan nggak bisa kita langsung bikin pipa ngalirin gitu kan. Nah, itu mereka harus bikin nanti ada namanya Plan of Development POD. Itu kayak instalasinya gitu ya? Bukan, POD itu rencana kerja pengembangan lapangan. Itu harus disampaikan kepada kementerian, Kementerian SDM. Jadi dari situ nanti akan dibahas
apakah ini akan bangun di laut, bangun di darat, nanti pipanya tarik ke darat, atau cukup di laut kemudian kita LNG kan pakai kapal segala macam. Itu optionnya masih terbuka. Baik. Nah, untuk saat ini yang disebutkan mungkin akan bangun ke jalur pipa ke Jawa. Sekedar informasi sebenarnya jalur pipa yang di darat itu sudah eksis. Sudah ada jalurnya, cuman kurang nyambung aja berapa puluh kilo lagi. Tinggal ditambah aja Tinggal kan? ditambah. Jadi kayak dari Arun ini, dari Arun sampai ke Belawan itu ada 360 kilo ya. 360 kilo udah ada pipanya yang dari Arun. Kemudian dari Medan nanti ada ke Sesimangke. Sesimangke putus nanti ke Duri kalau nggak salah. Dari Duri sampai ke Jawa itu udah nyambung, Bang. Jadi mau disambung tuh option yang pendek aja, nggak sampai ya, sepanjang Jawa ini kan udah ada duluan pipanya. Enggak yang kayak dibayangkan di media seliar itu sepanjang itu. Bang. Betul. Bukan di jalur laut aja tuh Bang Dwi ya. Dia dari laut seberapa ini menambah dikit aja dari ke darat. Dan ini masih sebatas wacana Pak ya, ataupun rencana, belum Masih rencana, belum diaplikasikan. disetujui kan. Nanti kan banyak yang harus dibahas itu. Kalaupun disambung pipa nanti mungkin dari laut itu ke Lok Sumawe, ke Kilang Arun. Oh biasanya Itu mungkin sepanjang itu aja yang perlu pipa. Itu Karena efektifnya kayak gitu Bang? Ya, sisanya kan sudah ada ya. Kita ada beberapa dulu kan ada bekas Exxon Mobil di situ. Mungkin teman-teman dengar Exxon Mobil ya, Ladang Sarun ya. Itu mereka mungkin bisa revitalisasi pabrik lama atau seperti apa. Tapi info yang kita dapatkan dari teman-teman K3S, mereka lagi melihat kemungkinan untuk mengaktifkan satu tren di Kilang Arun tersebut. Jadi kalau bisa dipakai pabrik yang itu di permajaan lah istilahnya ya, permajaan, pipanya tinggal tarik ke situ. Oh begitu ternyata. Dan itu sekali lagi kita sampaikan di sini di wilayah kewenangan daripada BPMA sendiri ya. SKK Migas. SKK Migas ya kan, karena 12 mil di atasnya. Di atas laut ya. Perjanjian yang dengan sudah kita sepakati tahun 2015 tadi Bang ya. PP 23 ya. Iya baik. Kalau boleh gimana? Enggak, kita tapi pengen tahu juga nih. Bang Edi sendiri basicnya apa gitu. Itu pengen tahu juga. Saya kan pengen tahu lah Bang Edi. Tadi jago banget ya, maksudnya ngerti banget kayak pipanya di sini. Udah tahu nih apa dari dulu. Lok Sumawe ke Medan, dari Medan ke Seimangke, dari Seimangke ke bisa ke Riau kemana? Betul. Udah tahu seluk beluk permainan pipa kan. Apa dulu di PDAM? Kita nggak tahu. Beda. Kalau Bapak ambil pipa buat pompa, kalau Bang Edi beda dong. Iya. Nggak tahu dulu kan di pabrik mesin ini kan, mesin air pompa kan. Kita nggak tahu lah. Tapi di mana Bang Edi? Maksudnya dasar basicnya. Backgroundnya Bang. Backgroundnya sebenarnya dari kuliah pertama dulu ya. Kuliah pertama saya kuliah di ITB. Kemudian lulus itu masuk ke salah satu service company. Jadi kalau di migas itu ada service company, ada oil operator, ada regulator. Jadi ada 3 pihak mungkin ya situ ya. Service company ini yang memberikan jasa-jasa penunjang, jasa-jasa service buat perusahaan minyak. Supportingnya. Jadi macam ya kita ada kayak survei seismik bisa. Kemudian ada pumping, ada facility, segala macam lah. Studi itu banyak perusahaan-perusahaan service supportnya di security and surveillance misalnya gitu Bang. Bisa. Nah kebetulan kita mulai memang dari bawah masuk kuliah dulu. Selesai kuliah, saya ingat itu ada Career Development Center ya di kampus. Mereka bikin tes terbuka, kita coba-coba tes. Dapatlah waktu itu di salah satu service company yang cukup terkenal lah karena pernah dibicarakan ini punya wakil presidennya Amerika waktu itu. Pas nyerang Irak dulu kan heboh ya, Halliburton ya. Oh gitu. Berarti sempat di situ Bang? Sempat di situ berkarir dari bawah ya. Kebetulan kalau di sana nyebutnya Associate Technical Professional, ATP. Itu sebenarnya fresh engineer ya, fresh engineer masuk. Baik. Cuman ini mungkin derita yang nggak punya senioritas begini nih. Kalau kita punya senioritas ada yang mentoring gitu. Cuman begitu kita masuk nggak ada seniornya, waduh kita bertemannya dengan operator-operator di lapangan. Jadi masih ingat tuh kerjaan pertama saya tuh ngecat pipa, Oh pipanya itu dicet Bang? Pipa kecil yang pendek-pendek ya. Itu ngecat, angkat, bersih-bersih. Sampai waktu itu kok ada perasaan sedih ya. Wah masa saya lulusan kuliah kerjanya begini ya. Di ospek dulu. Di ospek 3 bulan Bang. 3 bulan? Ngecat doang tuh? Nggak ngecat macam-macam ya. Macam-macam. Bersih-bersih segala macam. Iya. Kalau mereka lagi kerja segala sesuatu kita lihat dari belakang aja. Jangan pegang katanya. Nggak boleh kamu pegang ini. Jadi boleh lihat aja. Rupanya mereka ospek ya. Ospek. Kita lakukan pendekatan sama mereka segala macam. Baru nanti mulai terbuka dikit-dikit nih. Kan kita punya probation 3 bulan nih. Probation itu ditekan juga sama perusahaan. Kalau kamu nggak lulus probation, wah kamu dikeluarin gitu.
Oke. Sedangkan untuk lulus probation, kita kan harus menguasai teknik yang dikasih kesempatan 3 bulan ini. Iya. Nah, menguasai teknik ini harus dekat sama orang. Betul. Kalau mereka nggak ada yang ngajarin, waduh. Nah, ini Tapi- tantangannya itu. Kalau disuruh ngecat di Halliburton saya juga mau, Pak. Seumur hidup juga nggak apa-apa ngecat aja Ya, udah. saya nggak perlu lanjut ke jenjang karir yang lebih bagus. Ngecat di situ saya juga bisa. Nggak perlu jenjang apa lagi gitu aja lah. Beda, nggak kayak ngecat pagar rumah ya kan? Iya. Beda dong. Iya. Iya kan. Tapi Pakai kuas ya. itu Bang Edi tadi ya kan. Bang Edi kerjaan pertamanya di Halliburton. Iya. Tapi kalau Bang Hafiz sendiri kerjaan pertama di mana waktu itu, Bang? Saya pertama kali kerja dulu setelah tamat kuliah ya. Iya. Itu di Medco. Medco. Ya, waktu itu di Medco kebetulan waktu itu memang ada program rekrutmen ya. Iya. Rekrutmen dan waktu itu memang Medco baru mengakuisisi Blok ya. Oke. Itu sekitar tahun 2005 atau 2006 Itu yang di Aceh. yang di Aceh. Iya. Blok A. Dan mereka akan mengembangkan ya blok tersebut. Nah, oleh karena itu mereka melakukan proses rekrutmen lah. Dan diutamakan waktu itu kebijakan daripada pemerintah waktu itu harus menggunakan sebisa mungkin putra-putra daerah gitu ya. Putra daerah. Dan juga kampus yang ada di daerah gitu. Dan tentunya harus kompeten dong, nggak mungkin Ya, kalau nggak benar. kompeten nggak bisa kerja gitu di bidangnya, ntar betul. menghambat gitu kan Bang. Jadi dari pihak rekrutmen juga mereka tidak menurunkan juga secara standarnya gitu. Iya. Cuma memang sebelum-sebelumnya belum pernah ada mereka melakukan rekrutmen ke Aceh ya. Karena memang sebelumnya juga di Aceh kan tidak ada blok hanya milik Medco ya. Iya. Ini baru blok yang pertama mereka gitu. Tapi kan maksudnya sebelum Medco ini buka blok ataupun juga ngambil blok di Aceh, pasti udah ada dong orang-orang Aceh yang udah kerja di Medco juga sebelumnya. Mungkin sudah ada, cuman tidak banyak ya. Iya. Bisa dihitung lah ya Baik. Berarti kalau untuk karir pertama daripada Bang Hafiz sendiri itu di Medco di Medco. dan blok A waktu itu. Blok A waktu itu. Di Aceh tahun 2000 berapa tuh Bang? Waktu itu rekrutmen tahun 2007. 2007. 2007. Emang kuliahnya apa dulu Bang? Saya kuliahnya teknik elektro dulu. Elektro. Mantap. Itu tahun angkatan berapa sih Bang? Saya angkatan 2000. 2000. Beda 10 tahun sama saya Pak. 2010. Sama, 2010 juga. Sama. Saya 2011. Bapak teknik apa dulu Pak? Teknik industri tengok-tengok. Bagian nengok-nengok aja Pak. Bagian tengok. Ambil Iya. jurusan BNN emang waktu itu. Bagian nengok-nengok. Bagian nengok-nengok. Nah kalau Bang Edi beda lagi nih. Bang Edi apa? Bang Edi emang dulu apa Bang kuliahnya Bang? Saya kuliah di teknik geofisika. Teknik geofisika. Geofisika itu kan dari 2 kata dia. Iya. Geo Geo dan mewakili fisika. bumi dan fisika. Oke. Sebenarnya penerapan ilmu fisika diterapin di kebumian. Oh. Jadi baik. lebih kalau mungkin teman-teman lebih sering dengar cerita tentang eksplorasi, Iya. seismik, Iya. ya terus ada graffiti, ada Drilling itu bagian apa tuh Bang? drilling enggak drilling enggak. Tapi kita kalau di drilling kena di VSP nanti vertical seismic profiling segala macam. Baik. Jadi sebelum ke drilling kan harus ada eksplorasi dulu nih. Kita mau lihat kandungan di bawah itu ada nggak minyaknya atau Iya. apa batuannya apa itu dipelajari di teknik geofisika. Iya. Mohon maaf Bang Edi, teman kita udah roaming ini Bang. Kita Iya. paling mentok-mentok Nggak ngedrill apa-apa. adalah sumur bor itu Bang. Iya. Kalau Bang Edi sumurnya beda. Saya bentuk apa yang tahu istilah-istilah dalam perminyakan atau migas ini geosolar. Iya salah. Kenapa? Kalau saya Pertalite. Pertalite. Itu udah paling mentok itu. Udah paling mentok. Nah, sebenarnya ngebor sumur air pun itu ada ilmu geofisika di situ. Oh, Oh iya Bang. Jadi Jadi gimana ilmunya Bang? ada kewajiban itu harus lakukan survei dulu, namanya resistivity. Enggak asal ngebor gitu aja Nggak lihat. asal ngebor, nggak Kan boleh. ada tuh Bang yang istilah-istilah kayak yang pakai toga itu ada enggak yang dilempar? Oh, Raja Mat. Iya, Raja Mat. betul kan? Iya. Iya. Apakah itu teknik dari geofisika tadi Bang? Bisa jadi ya Bisa dengan, jadi ya. dengan konsep yang lebih oldies ya. Iya, konsep-konsep ya old school. Enggak, itu kayak supernatural kayaknya. Iya. Contoh Jatuh, oh di sini, di sini ada. gali. Udah gali 20 meter Tapi, gak ada. iya, tapi kebanyakan berhasil. Oh ada, berhasil. Ada. Iya. Ya kenapa nggak mereka aja masuk ke BPMA gitu? Tolong. Aduh ya Allah. Ya tinggal datang buat tongkat, colok. Oh ada, udah. Masalah kalau ngebor di laut. Ya gimana? Air semua. Jadi Nabi Musa. Karena Nabi Musa nih. Iya, Musa jadinya. Emang ya namanya juga imajinasi kita ya. imajinasi kita. Kita pengennya sesimpel itu tapi Iya, ternyata nggak sesimpel itu. di lapangan kompleks banget Iya. kan. Makanya tadi kayak Bang Edi kuliahnya di mana dulu Bang? ITB Bang ya? ITB. ITB Teknik Geofisika. Tahun berapa waktu itu Bang angkatannya Bang? Masuk di tahun 98. Kenapa pilih ITB waktu itu? Kalau saya jujur sih
di sekolah di SMA dulu, kan kita zaman kita dulu nih ya, zaman kita tuh ITB udah paling keren tuh. Jadi Sampai sekarang masih sih Bang kayaknya Bang. kalau masuk ITB kayaknya keren gitu. Iya. Sebenarnya pemicunya itu sih, Oh. biar nampak keren sama orang aja. SMA di mana dulu SMA? Di angkatan pertama modal bangsa. Ya. Beda Bang ya kan. Dari sekolahnya alumni. Topi ya kan. Siapa lagi Bang alumni yang mentereng Bang? Kayaknya semua mentereng deh. Dari sekolahnya udah Tergantung sudut pandang ya. Iya. Betul. Ya gimana alumni SMA cabut? Ya, saya IPS. Iya, kalau kerja yang bagian ini kan pasti IPA ya Bang ya. Sebenarnya enggak juga ya. Untuk IPS, anak-anak IPS yang Ada peluangnya, itu ada peluangnya. Nah ini yang menariknya nih. Nah, coba Bang. Terus mungkin adik-adik mikirnya waktu kita kerja ke perminyakan nih harus dari IPA. Harus basicnya science terus Basic gitu. science, padahal kita lupa. Migas itu kan sebuah perusahaan juga dia. Iya. Sebuah perusahaan itu kan membutuhkan berbagai disiplin ilmu di dalam. Iya. Betul Bang. Bahkan lawyer pun ada di situ. Ya, akuntan pun ada di situ, ekonomis pun ada di situ. Orang yang beresin hubungan masyarakat pun ada di situ. Harus dong ya kan. Ya, jadi sebenarnya ada semua posisi untuk di migas. Ya. Terkadang sadar nggak sih Ed, ada orang-orang yang basicnya itu udah di eksak dan science ketika dihadapkan dengan masyarakat, dengan sosial politik itu dia kayak gagu gitu kan. Oh, ilmu IPS kepake tuh. Ilmu IPS, nah orang-orang kayak kita nih yang Iya. biasanya nongkrong sama masyarakat, Iya. berhadapan sama masyarakat, Betul. itu jauh lebih diutamakan. Tapi bukan berarti kita bisa kerja di sana. Kan nggak mungkin ya. Pak, ada lowongan nih. Iya. Basic kamu apa? Basic kamu apa? Jago nongkrong. Nongkrong, Pak. Jago nongkrong, Pak. Untuk masyarakat aman lah. Enggak Iya. gitu ya. Enggak gitu dong. Karena kan sebenarnya banyak istilah-istilah yang rumit, kompleks dan kita harus pahami juga secara menyeluruh gitu kan Bang. Ya nggak mungkin setengah-setengah gitu Bang. Ya memang kalau kita kembali lagi ke istilah-istilah tadi, itu event kita juga sebenarnya nggak tahu semua istilah-istilah itu kan. Kita akan dapatkan itu kan seiring dengan waktu berjalan. Iya. Seperti yang baru sampaikan tadi, bahwa nongkrong-nongkrong itu penting buat mahasiswa. Oh. Mungkin salah satu kenapa saya di hire Halliburton waktu itu, Iya. karena saya mungkin kebanyakan nongkrong pas kuliah. suka nongkrong? Dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu kan. Kirain Bang Edi ini tipikal mahasiswa yang Iya, belajar, buku baca, kan. belajar, baca. Iya, kuliah pulang gitu. Kupu-kupu, kuliah Kuliah pulang. pulang. Jadi kalau mahasiswa ITB itu ada beberapa grade, Bang. Oh gitu. Coba sampaikan Bang buat anak-anak TB nih. Kalau di atas IP di atas 3, Aha. nah, itu biasanya cenderung kepada dosen gitu tadi. Oh. Mereka memang orang-orang pintar gitu kan. Jadi memang dipupuk buat jadi dosen nanti nih. Nah, IPP 2,5 sampai 3,2 di antara itulah. Ini biasanya pekerja nih. Pekerja. Kerja kemana-mana biasanya ini nih. Iya, yang Termasuk tanggung saya ya. nih. Iya. Saya. Itu kan 2,5 sampai 3. Ya, IP-nya nggak nyampe 3 lah. Di bawah. Oke. Kalau yang lebih sadis lagi yang di bawah itu, Bang. Nasakom, itu kayak saya itu. Kebanyakan jadi pengusaha. Oh, Jadi itu ketemu kayak teman saya tuh. Begitu saya ke kantor dia bilang saya, Ed, kamu tahu nggak siapa yang saya pekerjakan? Katanya. Kenapa? Wah, itu lulusan ITB dari teknik elektro katanya. Wah, ada kebanggaan di dia. Ada keren sendiri gitu ya Betul. kan. Tapi ternyata kan yang Nasakom tadi ya kan. Iya. Dia yang berdirikan perusahaan-perusahaan Iya, jadi pebisnis. migasnya, Iya. dia yang beli bloknya. Iya, betul. Karena kalau kerja susah. Iya, Kan iya, ada syarat IPK tadi. Betul, Syarat IPK, Lama betul. nggak dapat bisa Betul. masuk dia. Tapi ilmu nongkrong kan pakai ilmu lobby. Ilmu lobby kepake. Kalau Bang Hafiz gimana Bang? Setuju nggak sama ilmu lobby ataupun nongkrong tadi Bang? Gimana? Ya, saya setuju dengan yang disampaikan Pak Edi tadi Aha. bahwa kebanyakan kadang orang-orang yang pemilik perusahaan Ya. ya kan, bahkan itu karena dia memiliki lobby Iya. dia memiliki akses kemanapun, Akses secara finansial, Iya. secara pertemanan, bahkan akhirnya mereka membangun perusahaan Iya. dan mempekerjakan engineer di situ. Yang IPK 3 di atas itu. Iya. Jadi itu ilmu-ilmu tadi itu ya. Jadi mungkin karena tadi secara komunikasi ya. Iya, Nah, secara secara komunikasi link ya, segala link, macam. dan dia lebih fleksibel, Iya, luas ya betul. kan. Dia punya akses kemana-mana Betul. gitu ya. Dan kita nggak maksudnya gimana ya? Waktu zaman dia nongkrong, kita nggak tahu nih dulu nongkrong dia semasa kuliah. Iya. Ternyata teman-teman nongkrong itu teman-teman yang memiliki investasi yang bagus gitu kan. Wah, peluang kerjanya juga bagus. Nah, benar itu. Cuan itu tadi. Kayak film India Ya, itu kayak, Pak. kayak saya lah. Three Idiots. Iya. Kita bagian idiots ya Pak. Bagian dia kan. Betul. Tapi jangan sementang-mentang gitu nih ya. Yang nggak mau berusaha juga, enggak. Enggak, nanti tiba-tiba Skill juga harus biasa. teman-teman yang nonton di rumah, wah
wah ini podcast bagus nih, upaya mencerdaskan anak bangsa. Ya udah saya nasakom aja gitu. Nggak gitu, bro. Ya memang udah dibagi rezeki orang gimana, ya kan upayanya gimana. Ya kalau saya kan udah di kampus ya saya harus bertahan hidup lah kan. Ya minimal jago ngomong lah di tongkrongan. Jadi badut kayak apa kayak ya. Bill Gates ya kan. Udah dia di DO terus dia buat perusahaan sendiri. Nggak semua orang jadi Bill Gates. Nggak semua jadi Bill Gates. Bill Gates kan bapaknya juga siapa, tante-tantenya juga siapa. Nanti privilege-nya bagus. Anda mau jadi Bill Gates masa? Ya maksudnya kata tadi lah, kita harus bisa lebih realistis dan juga kalau mau lihat tuh mawas diri juga gitu. Betul. Ya kan? Nah, balik lagi nih ke Bang Edi dan juga Bang Hafiz. Pengen nanya, kalau di migas itu bagusnya kita ngasah skill yang mana? Kalau kayak hard skill yang mana kita butuhkan? Soft skill yang seperti apa? Kan nggak mungkin juga kayak kita berdua bilang tadi ya, modal-modal nongkrong doang. Nggak mungkin dong. Ya kan? Modal nongkrong doang. Gimana Bang Edi? Kalau hard skill itu kayak basic banget ya. Ya. Basic. Kita bisa berhitung. Oke. Berhitung, bisa fisika sedikit ya. Udah gagal kita? Ya gitu ya. Itu kan sebenarnya masuk ke dasar-dasar aja. Akademik kan? Fisika dasar, kimia dasar, kalkulus 1-2 kan. Udah gitu. gagal? Udah gagal? Nggak masuk tuh Bang. Karena kebanyakan nanti harus ngitung volume Bang. Kalau di migas itu banyak banget bermain dengan volume, dengan flow. Iya. Kayak tangki itu volumenya berapa, minyak tadi volumenya berapa, Iya. kita ngalirinnya dengan kecepatan berapa per menit, itu banyak di situ. Desain pipa kayak tadi kan nanya pipa Iya. ya, desain pipa berapa panjangnya, berapa diameternya, volumenya berapa, bisa ngalirin berapa, itu banyak seperti itu. Kemudian masalah temperatur nanti, karena ada pressure temperatur, kemudian apalagi ya terkait dengan berat jenis, ya standar lah. Masa jenis masa, gitu-gitu, masa Bang. jenis itu standar banget ya. Iya. Kemudian yang soft skill nih yang perlu juga kemampuan ngobrol ya. Oke. So ngobrol itu kan kita dalam satu lingkup pekerjaan yang macam-macam lintas divisi kalau di migas itu. Iya. Jadi begitu mereka kita assemble engineer ini kan punya bahasa semua dia. Punya bahasa berbeda. Ini kita kemampuan kita untuk mengkoordinir mereka bekerja bersama itu penting banget. Oh. Jadi itu kan didapat kalau kita dulu mahasiswa zaman saya itu hebohnya di himpunan Bang. Jadi ada himpunan mahasiswa teknik geofisika gitu ya. Oh gitu. Kita join ke situ Iya. supaya mengasah soft skill tadi. Termasuk angkatan 98 itu kan kebetulan lagi masa reformasi ya. Kita lagi Aktivis juga dong berarti. Sampai ke demo Bang. pura-pura aktif sih. Waduh. Jadi kita memang harus demo karena waktu itu kan Aceh masih ada daerah operasi militer segala macam. iya. Jadi Iya. kita memang karena kita di luar orang Acehnya sedikit ya kita tergerak untuk ikut bantu gitu. Oh, baik. Jadi ternyata kayak gitu, Ad. Kan udah ngejawab pertanyaan kau tadi, Ad. Iya. Kalau nggak bisa orang tiba-tiba pegang kayu terus kerja di BPMA. Enggak bisa. Nggak gitu Nggak konsepnya, gitu bro. konsepnya. Ya kan udah dibilang sama Bang Edi tadi kompleks dia ya kan. Kompleks ya. Perhitungannya tadi pakai ini Pakai apa, volume ya. Yang angka ada 3 di atasnya lagi, Pak. Kita nggak paham itu, Pak. Iya, untuk gas lain, untuk oli lain, pipa kan nggak semua pipa sama. Untuk air kadarnya juga lain, pipanya bukan juga lagi ya? gitu Bedi ya. Benar. Iya. Jadi Logis ya. pipa itu sendiri kan nanti ada schedule pipa seperti apa. Kan kita biasanya merefer ke API ya. Iya. Itu API itu dari American Petroleum Institute karena mereka yang duluan advance di bidang Industrinya. industri. Jadi pipa jenis sekian bisa tahan untuk pressure dan komposisi liquid yang seperti ini. Kemudian nanti kalau ada H2S kan beda lagi tuh. Iya. Harus ada yang lapisin cladding lah, Lapisannya chassis segala apa? macam. Iya, bahan-bahan pipa juga beda. Nggak semua pipa sama kan. Betul. Pipa rumah saya tuh pijat patah. Beda. Betul. Beda dong. Pipa rumahan jangan disamakan dengan standar industri besar gitu, Pak. Nggak safety nanti. Nggak safety, betul. Tapi karena tadi Bang Edi juga udah nyampein ya, At, ya, terkait dengan hal-hal apa yang harus disiapkan kalau pengen bergabung ke industri ini, kita juga jadi penasaran nih. Karena tadi Bang Edi asli putra daerah Aceh, cuman bedanya beliau ini kuliah di luar di ITB. Iya. Sedangkan Bang Hafiz ini memang putra daerah, kuliahnya di Unsia, Iya. kerjanya juga langsung di industri di Acehnya juga gitu. Hmm. Ini menarik nih, sama lingkup kerja tapi ada perbedaan. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai peluang keterbukaan kerja nih antara anak Aceh yang kuliah di Aceh untuk kerja ke industri oil and gas dan juga anak Aceh yang kuliah keluar ataupun sekolah keluar, peluang kerjanya bagus mana? Oke mana tuh Bang? Mungkin Bang Hafiz dulu nih. Sebenarnya kalau kita mau berbicara peluang ya, peluang itu kan mau kuliah mau baik itu di luar maupun di daerah gitu ya, Iya. itu sama-sama memiliki peluang.
Baik. Dan itu kembali lagi pada konektivitas kita tadi, jaringan kita juga tadi ya, Iya. informasi kita tadi gitu. Oke. Karena tidak sedikit juga teman-teman kita dari Unsia atau USK sekarang disebut ya, itu begitu mereka ke Jakarta, itu mereka akhirnya mendapatkan peluang-peluang kerja gitu. Cuma kalau kita berharap kita di Aceh, mungkin kita ya yang kuliah banyak, peluang kerja sedikit gitu ya. Iya. Jadi sehingga kelihatan memang kok susah banget gitu ya. Memang susah, tapi peluangnya pasti akan lebih kecil gitu. Ya. Jadi kita harus memulai membuka diri gitu ya. Baik. Jadi ketika kita mengambil kuliah jurusan apa, kan kita harus tahu sih sebenarnya future-nya akan seperti apa sih sebenarnya. Jadi saya rasa tadi saya bilang tadi bahwa dia harus terbuka ya. Iya, Dan juga iya. siap untuk ditempatkan di mana aja. Survive lah. Iya. Iya. Kadang-kadang yang membuat terbatas seseorang itu apa? Saya kalau bisa di sini aja. Dia udah membatasi diri duluan. Kalau udah seperti itu udah agak susah ya. Zona nyaman gitu Bang ya kan. Tapi kan tak segampang itu Betul. Karena kita tadi masih sebatas klisenya doang Iya. nih. Wah ini kayaknya enak nih. Iya. Bisa, nggak bisa. Nggak semudah itu. Contoh nih ya, sampai ke meja HR aja lah gitu kan, ngelihat CV. Nama-nama universitas diperhitungkan nggak? Itu pasti ya. Pasti. Maksudnya dalam artian setiap company itu pasti kan apalagi big company gitu ya. Iya. Internasional gitu kan. Iya, pasti mereka akan melihat yang top 5 misal gitu. Oh, oke. Iya kan? Top 5 ini apa nih? Secara daerah, nasional? Secara peringkat misalkan universitasnya gitu. Oke. Yang mereka yang sudah apalagi mereka misalkan di company tersebut sudah punya alumninya gitu. Nah, Oke. jadi tapi kan bukan berarti Nggak bisa. universitas lain nggak bisa karena memang belum ada gitu. Iya. Jadi itu sama seperti mungkin saya kasih contoh nih teman saya. Ini pure dari teman saya. Jadi salah satu perusahaan waktu itu kalau saya nggak salah di Alstom ya atau perusahaan trafo gitu ya. Oke. Jadi mereka memperkerjakan dari ITB yang ternama lah ya, Iya. UI gitu ya. Dan waktu itu mereka belum pernah sekalipun merekrut dari Unsia gitu. Nggak pernah sama sekali. Dan itu baru pertama kali mereka merekrut dari USK. Dan kesan pertama gitu, mereka appreciate gitu. Wah ternyata dari USK ternyata memiliki kelas yang sama gitu. Nah, gitu jadi sudah setara dengan anak USU, dengan anak ITB dan juga anak UI gitu ya. Iya. Jadi mereka sampai menyampaikan ini, saya awalnya underestimate gitu. Gitu. Tapi setelah saya kenal dengan kamu itu dan kebetulan itu teman baik saya gitu ya. Industri migas ini buat siapa aja boleh. Iya. Siapa tahu karena memang ada banyak orang-orang yang lebih berpeluang dan lebih jago nggak kuliah di tempat-tempat kampus oke. Iya. Tapi secara skill dan kemampuan dia layak aja Pak. Nah apa nih Bang Edi yang harus ngebuat anak-anak kayak gini tuh bisa kelihatan lebih oke? Apa yang harus dia kuasai Bang Edi? Yang pertama memang kita harus upgrade diri kita ya. Jadi walaupun kita bergaul dengan teman-teman kita harus ada beda dong. Ya. Beda kita sama teman kita. Pembeda Bang ya? Saya sempat jadi ketua himpunan Bang Rudi di ITB dulu ya. Oke. Jadi itu kan salah satu pembeda kita dengan orang lain gitu. Jadi keaktifan kita, kemampuan kita berdiskusi, mengeluarkan pendapat, mencari solusi. Gitu ya. Saya teringat tesnya Halliburton nih Bang Rudi. Di tes Halliburton yang tahap keberapa, atau tahap ketiga atau tahap berapa, saya lupa saya nih ya. Kita dikumpulkan di suatu meja, dikumpulkan di satu meja, dia berikan kita itu satu permasalahan. Masalahnya apa tuh? Masalahnya waktu itu dia permasalahannya spesifik migas nih. Oh spesifik. Jadi lagi ada pekerjaan, mungkin agak rumit nggak apa-apa ya. Jadi ada pekerjaan elektrik line logging yang kita nggak pernah tahu juga ini. Iya, mahasiswa nggak pernah tahu. Ada pekerjaan logging di lapangan sedang ada masalah. Dia punya 3 tool, tiga-tiganya rusak. Sedang tool yang ini rusak, yang ini tool ini rusak, ini tool ini rusak ini. Sedangkan customer mau ini di running segera mungkin dalam waktu 2 jam. Problem gimana cara kamu nge-solve problem? Kita kan nggak pernah lihat nih. Nah tapi karena mungkin itu ada manfaat juga karena kita anak daerah ya. Anak kos ini kan kirimannya sulit ya. Jadi kita manajemen krisis. Jadi kita daya survival kita tinggi kan. Ini menutupi kiriman orang tua yang sedikit gimana nih akhirnya? Wah, aku harus cari cara. Ngajar lah kita gitu kan, ngajar kemana-mana dapat duit. Ikut tampilnya kita penari juga dulu tuh ya, Lekoh Pulo itu. Ikut Lekoh Pulo dapat duit gitu kan. Itu nah, kita lihat gitu, wah ini berarti ada problem. Problemnya carikan masalah. Di saat orang lain masih bingung masih
panik dengan soal segala macam, Ya. saya langsung dapat solusi gitu kan. Perspektifnya beda nih. Perspektifnya daripada wah emang kalau tiga-tiganya masalah ya udah comot sana pasang sini, comot sini pasang sini, ini udah jadi dong. Tinggal satu aja yang oke, tinggal running aja satu. Dan memang itu solusinya ternyata gitu ya. Dan itu yang Dan, ngebuat dan itu yang memenangkan kompetisi waktu itu. luar biasa. Tepuk tangan untuk ini. Itu first trial dari Haliburton langsung keterima kayak gitu. Oh, berarti sama kayak bangsa ini kan. 01, 03 gabung jadi. Ada pasal 103 enggak. Gabung gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi kan kerja kayak Bang Edi dan juga kayak Bang Hafiz ini kan tantangannya juga nggak gampang, nggak seperti Nggak yang kita gampang, lihat ya. ini. Pasti kan kemanapun pergi kan pasti punya tantangannya. Pasti, Nah, pastilah. apa aja biasa Bang tantangannya Bang? Kalau saya yang paling menyedihkan itu pas meletus Gunung Merapi tuh. Hah? Di? Kok ngaruh, Bang? Ngaruh tuh karena kan istri saya lagi sekolah lagi nih di Jogja gitu kan. Oh, di Jogja, Jadi iya. anak tinggal di sana, semua di sana. Aha. Waktu itu saya kerjanya di Gurun. Di Gurun nggak ada sinyal HP, nggak ada sinyal HP. Gurun mana nih, Bang? Gurun Di- Gobi, gurun mana? Itu di Sahara ya, di Oh, Sahara. di Tunisia gitu. Tunisia. Waktu itu Tunisia. perusahaan apa tuh? Selam Bersih ini. Wah, gila. Perusahaan Bang Edi ini top tier semua, Pak. Iya, untuk global memang. Iya, iya. Oke, oke. Jadi dapat infonya malah dari teman-teman di camp, dari orang-orang Arab ya. Dia panggil, sini meledak nih gunung kamu di Indonesia Jawa, nih katanya. iya, iya. Waduh kok kita baru pulang malam tuh. Pulang malam dari Panik site dong. gitu. Wah panik dong. Iya, iya, iya. Saya panggil teman, bantuin cari sinyal. Jadi Oh, ada sinyal sana? nggak ada sinyal. Jadi kita harus cari sinyal di tengah gurun. Dan memang kalau di gurun tuh solidaritasnya tinggi. Jadi ya, karena kan susah air panas segala macam. Nah, termasuk sinyal. Jadi mereka udah taruh tempat barel khusus itu drum minyak lah. Iya, drum minyak. Wah, drum minyak ini pertanda ada sinyal di sini. Oh, gitu. Berapa kilo dari camp tuh bawa tuh ke sana. Di situ baru nelpon. Begitu nelpon istri udah nangis segala macam, tolong pulang cepat ini dihubungin nggak bisa di WA nggak di SMS nggak nyambung segala Iya, macam. Gunung Merapi meledak nih, kita harus ngungsi katanya. Wah itu yang bikin tantangan paling berat artinya keluarga ya. LDR berarti LDR. Iya. Sedangkan dari gurun ke kota itu 7 jam, 7 jam. 7 jam jalan darat. Oke, oke, Jadi oke. memang perjuangannya berat banget ya. Itu yang onshore berarti ya? Yang waktu itu di onshore. Oke, 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 baik. Itu dari Bang Edi. Iya. Bang Hafiz Kalau gimana Hafiz? tantangannya? Tantangan dalam ini ya. Kalau kita ini mungkin saya masuk dari masuk pertama ya. Iya, boleh. Masuk pertama dulu ya. Kalau masuk pertama, sebenarnya kalau kita bicara masalah migas ini yang rumit masuk ya, masuk awal ya. Masuk Ketika di industrinya? kita berkarir gitu ya. Oke. Nah, di situ kan memang ada secara kualifikasi ya. Tentu pasti secara akademiknya mereka pasti meminta lebih gitu ya. Lebih. Nah, itu. Mungkin kita yakin dengan teman-teman lain bisa melakukannya. Cuma Iya. begitu di tahap awal itu penting sekali gitu. Nah, yang tadi. Apalagi ada beberapa perusahaan yang mempersyaratkan begitu gitu. Iya. Yang memang agak tinggi gitu ya. Gitu. Kemudian kalau kita bicara lagi tantangan tadi ya, saya waktu itu pernah ditugaskan ya, waktu itu di ke agak jauh di sana gitu ya. Di mana? Di mana? Di Papua. Mungkin 20 hari, dua hari baru tiba di sana gitu ya. 2 hari Itu perjalanan. dari Aceh kita ke Medan dulu. Ke Medan kita naik pesawat ke Jakarta dulu. Dari Jakarta kita ke Makassar dulu. Panjang kali, Bang. Dari Makassar kita menginap dulu ya. Besoknya perjalanan darat. Ke? Perjalanan darat dari Makassar ke Ini boleh dibilang nggak? Ini NDA nggak ada Bang? Nggak ya? Nggak NDA ini ya? Ini boleh dibilang ya? Boleh. Oke. Jadi dari Makassar kemudian kita ke Luwuk. Ya, dari Luwuk itu kita menginap ya. Kemudian dari Luwuk itu kita baru besoknya baru jalan darat 4 jam. Nah, ke Pandaoke-nya, kemudian dari Pandaoke kita naik speedboat lagi 1 jam. Bang, bentar. Abang nih Bang kerja oil and gas apa traveling ya Bang? Iya, ini ada. Jadi bayangin kalau misalkan Kayak kita pasukan penjaga perdamaian nih. kerja kita 14 misalnya gitu ya, 14 hari on gitu ya. Nah, 2 hari udah pergi, 2 hari pulang ya. Gitu. Udah 4 hari dong di jalan doang gitu kan. Jadi perjalanan adalah bagian daripada kerja gitu. Oh, gitu. Kecuali pas libur ya, bagian dari libur itu. Yang Bang Hafiz mencoba sampaikan ke kita di sini adalah tantangannya adalah perjalanannya. Perjalanan. Ya sering kali ke lokasi-lokasi remote area Bang. Betul. Nah, itu apa nih, dan itu adalah
ketika saya pertama kali di interview waktu itu, kenapa Anda memilih di sini nih kan bisa kita ditempatkan di mana aja gitu, kita bekerja di migas ini. Oh itu adalah konsekuensi yang harus kita ambil Pak. Saya sampaikan seperti itu. Dan ternyata itu salah satu konsekuensinya ya. Betul. Gitu ya. Nah seringkali nih ya kalau ada fresh graduate yang pengen lamar kerja, terus tiba-tiba di interview, dia tuh siap nggak ditempatin di remote area? Siap Pak, siap. Wah ditempatin di kabupaten aja udah minta pindah. Apalagi remote area Pak, yang nggak ada sinyal, yang perjalanannya sulit, ngadepin mungkin orang-orang lokalnya harus ekstra kerja keras gitu. Itu jauh lebih kompleks Bang Edi ya. Dan juga Bang Hafiz di sini. Nah, kalau kayak Bang Edi sendiri kan pekerjaan banyak tuh pengalamannya, kalau kita bilang di beberapa negara pernah di laut juga, pernah di darat juga. Pernah Bang kejadian-kejadian di rompak atau Apa tuh? perompak-perompakan kapal kan pernah juga kan? Kan tadi katanya di kapal-kapal udah sering gitu kan ya. Iya, tapi itu kan bagian dari resiko juga kan Bang? Iya, perompokan waktu itu saya nggak ngalamin langsung ya. Tapi teman-teman yang ngalamin itu di saat saya lagi kerja di Angola di Afrika, di Angola itu, yang kena itu di daerah Cabinda. Cabinda itu seperti provinsi Aceh di Indonesia gitu. Jadi Cabinda itu salah satu provinsi Afrika yang punya banyak migas. Di daerahnya juga remote area itu ada yang sampai meninggal ya. Salah satu pemain bola Afrika itu meninggal di sana kena tembak. Dan memang kebijakan dari perusahaan tuh nggak ngasih kita untuk pergi ke darat untuk lakukan pekerjaan di lokal tuh nggak dikasih karena saking berbahaya daerahnya. Iya. Nah pada tahun yang sama juga sedang ada penahanan 32 Filipina di Nigeria waktu itu. Nigeria kan dengan migas juga daerah migas. Jadi teman-teman dari supply boat itu diambil ditahan 32 orang. Waduh. Gitu. Nah cuman sebenarnya masalah seperti ini kan ada di banyak negara ya. Di kita juga ada waktu itu kita di Balikpapan, cuman nggak perompakan, cuman nelayan ya. Nelayan penduduk setempat naik ke atas Kapal? Atas bars kita. Ada working bars namanya itu. Working bars itu bus yang ada isi sekitar 120 orang. Jadi semua equipment, semua barang kita ke situ. Kalau kita mau kerja ditarik ke platform mana, simpan di laut mana, gitu kita kerja di situ ya. Itu pernah naik juga teman-teman demo lah ya. Teman-teman masyarakat demo, tapi kalau di Balikpapan lebih kepada mereka minta kesempatan untuk bekerja. Dan itu masih bisa diakomodir kalau mintanya bekerja bisa diakomodir. Ya, warlock ya. Iya. Baik. Nah, itu tadi ternyata yang Bang Edi utarakan relate juga sama situasi di beberapa daerah, terutama daerah Aceh sendiri kan. Daerah Aceh kan juga baru selesai dengan konflik, baru berdamai juga dengan konflik. Ada nggak sih Bang masalah-masalah yang serupa ataupun juga mirip-mirip dengan kita? Masalah tentu ada ya, tapi mungkin kita perlu tekankan regulasi dari BPMA sendiri, karena BPMA kan itu regulator ya. Kita itu selalu meminta kepada semua KTGS kita, bukan hanya meminta, menekankan, memerintahkan, kadang-kadang semualah mendukung bahwa industri lokal itu harus jalan. Sumber daya lokal, SDM lokal itu harus lebih diutamakan. Mungkin itu yang kenapa kalau kita lihat lowongan pekerjaan di koran-koran belakangan ini dicari putra asli daerah, ring 1, ring 2 itu memang sudah ada proporsinya, kita menekankan itu. Jadi bagaimanapun kan ini daerah Aceh, ya seharusnya kesejahteraan anak-anak Aceh juga ikut terbantu dengan hadirnya perusahaan seperti itu. Termasuk kita vendor lokal Bang. Jadi vendor-vendor lokal itu memang kita dorong supaya bisa bekerja menghandle proyek-proyek yang ada di migas, tapi tentu dengan kualifikasi yang sudah kita perhitungkan. Jadi kan risikonya sudah dihitung ya. Kalau pekerjaan yang seperti ini masih bisa sanggup dihandle oleh lokal dengan finansial begini, kualifikasi teknisnya seperti apa itu bisa dihandle, ya kita akan kasihkan lokal. Tapi kalau yang memang perlu seperti bangun CPP misalkan itu kan butuh teknologi canggih yang harus impor segala macam, ya itu mungkin akan kita open tender terbuka dan biasanya diikuti oleh perusahaan-perusahaan nasional ataupun internasional. Tapi nggak pernah ada kasus kayak tiba-tiba penyanderaan kayak gitu, nggak ada Bang ya? Ada nggak sih Bang? Kayaknya Pak Hafiz nih bisa cerita di Medco dulu pernah disandra ya pas gebor. Serius itu dulu. Bang Hafiz disandra? Bukan. Kebetulan waktu itu company man kita yang disandra waktu itu. Jadi itu waktu kejadian kalau saya nggak salah di sekitar tahun 2013. Setelah pemboran Matang 1 waktu itu ya. Itu Malcolm namanya ya. Malcolm itu
akhir daripada itu adalah penyanderaan gitu ya. Jadi betul-betul di apa? Ada warga negara asing juga yang disandera? Itu warga negara asing ya, Dia udah jadi ini apa nih? Beliau sudah naturalisasi. Udah kayak pemain bola. Timnas. Kayak timnas Sintayong. istrinya juga Sintayong udah. ngapain? Naturalisasi pelatih. Iya. Jadi itu pernah ada kasus seperti itu. Pernah. Dan sampai itu melibatkan dan kalau saya nggak salah beliau saya nggak tahu ya ada koneksi dengan Skotlandia, negara Inggris lah waktu itu ke Skotlandia gitu. Jadi maksudnya sehingga sempat bukan bersih tegang, maksudnya sempat ada inilah ya intervensi lah gitu ya. Dari Inggris. Mungkin belum sampai ke intervensi, tetapi maksudnya sudah ada pembicaraan gitu ya. Karena memang kalau saya nggak salah masih warga negara di sana, saya kurang kopi gitu ya. Tapi waktu itu akhirnya alhamdulillah selamat ya. Penyanderaannya selamat dan sampai turun tangan ya sampai pemerintah. Kopassus turun tangan? Nggak sampai ya? Sampai pemerintah juga terlibat. Pemerintah terlibat ya waktu itu. Maksudnya kan ada negosiasi waktu Ada negosiasi lah. Tapi berapa hari bang waktu itu bang disandaranya bang? Saya lupa waktu itu. Tapi berhari-hari? Berhari-hari. Tapi nggak ada korban jiwa dan tidak ada tindakan kekerasan waktu itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Dari beliau juga menyampaikan tidak ada waktu itu. Yang nyandra kemudian kerja kan? Saya kurang kopi. Aduh, berat tuh Rudi. Gimana? Itu berat. Kita lebih ke peluang kerja aja lah. Iya. Karena kan biasanya ada hal-hal yang tidak terakomodir sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan. Betul. Gitu. Makanya kan Bang Edi bilang tadi industri lokal tuh harus diutamakan. Iya. Pun kan juga ada manajemen risikonya. Oh kita udah ukur nih. Kalau memang pekerjaannya buat ini bisa nih. Iya. Oh kalau memang nggak bisa ya udah kita impor aja dari luar, datangin aja dari luar. Ya tapi kalau peluang-peluang kerja untuk anak muda Aceh sendiri kira-kira besar nggak tuh bang? Anak muda Aceh ya. Sebenarnya peluangnya kan terbuka lebar nih. Ya selama Bang Edi masih ada di situ, kayak peluang kecil bang untuk atau Bang Api masih di situ tuh kayak kecil atau besar nggak juga peluangnya? Jadi ini saya ceritain real case saja ya. Jadi kita ini kemarin ada alumni juga dari Akamigas Cepu yang disekolahkan oleh pemerintah Aceh untuk beasiswa. Gitu. Bentar, Cepu ini maksudnya dia suka laporin orang bang? Bukan itu beda. Akamigas Cepu ini daerah di Jawa ya. Oh, Cepu ini nama daerah. Kalau buat penonton bukan yang cua ya. Cepu ini nama daerah. Iya. Jadi mereka kan lulusan yang diberikan beasiswa oleh pemerintah Aceh. Iya. Pulang ke sini kemarin. Jadi sempat kita support juga. Emang akhirnya kita harus ngakui bahwa di Aceh ini kan lapangan kerjanya terbatas. Perusahaan migas yang sedang beroperasi itu 3 ya, yang under kita kontrol langsung itu saat ini 3 yang betul-betul ada produksinya. Yang sisanya masih eksplorasi, masih ada yang belum berkegiatan, masih ada yang baru tanda tangan kontrak macam ya. Nah akhirnya kita bikin kita bantu mereka dengan program kerja magang. Karena dengan magang ini sekarang kita fenomena di luar itu, fenomena di Jawa, dicari lowongan kerja dibuka tapi syaratnya minimal kerja 2 tahun. Pengalaman experience hire. Ya, itu kan sebenarnya mematikan fresh grade ini. Ya kan? Makanya kita coba set up program ini. Kemarin dari Wali Nanggro, dari BPSDM juga kita duduk bareng, BPMA duduk bareng. Nice. Akhirnya kita sepakatin itu, kita bikinkan program magang kerja di KTGS kita. Baik. Mudah-mudahan pertengahan sebenarnya udah jalan, cuman belum masif ya karena seperti yang saya sampaikan tadi, karena jumlah kita sedikit ya kita semampu kita. Baik. Ini udah jalan memang ada beberapa, jadi setiap saya ketemu saya minta ini saya mau taruh anak KP, anak magang, boleh nggak? Boleh Pak. Ya, kadang-kadang kita sampaikan langsung begitu mereka menyampaikan rencana kerja dan anggaran. Kan perusahaan ini menyampaikan rencana kerja dia ya. Betul. Nah, di perencanaan kerja itu kita harus sampaikan, oke, tolong akomodir sekian puluh orang anak untuk magang dan KP, boleh? Boleh Pak, siap Pak. Ini salah satu usaha dari kita gitu ya. Tapi ini nggak sebatas formalitas saja kan Bang Edi? Maksudnya nanti cuma penuhin data aja, penuhin kuota aja. Enggak, ini sudah jalan Bang. Udah jalan ya? Ini sudah jalan dan sedang berjalan juga. Dan adakah dari alumni-alumni yang sudah intern tadi terus tiba-tiba bisa terjun ke industri langsung? Nah, udah ada progresnya belum Bang? Ini kan baru mulai programnya. Baru mulai. Programnya baru mulai beberapa bulan, dari Januari kemarin ya, Januari ini ya. Berarti sebenarnya baru 3-4 bulan, 3 bulan lah jalan ini. Baik. Kalau ditambah yang informal dari November mungkin baru 5 bulan lah. Ada evaluasinya nggak gitu Bang? Evaluasi ada, itu ada di Dinas Sumber Daya Manusia kita nanti, SDM.
Tapi saling koordinasi kan Ya Bang? saling antara koordinasi. BPMA Nanti dan kan juga- dia akan melapor karena ini jadi kewajiban buat K3S. Iya. Kewajiban dia untuk mengakomodir itu. Iya. Memang kita udah sampaikan juga, tapi dari awal kita sampaikan ke adik-adik, mohon maaf saya nggak bisa menjanjikan kalian lepas dari magang ini bekerja di sini. Iya. Nggak gitu konsepnya Bang ya? Karena konsep begini, kalau kita kasih ke sebuah kampus, kampus A, nanti kampus B bilang apa bedanya kampus saya kok nggak dapat. Oh, ada Kampus C juga kecemburuan. ngomong kan, nah Iya. saya juga punya kompetensi yang sama, kenapa Iya. nggak dibuka untuk saya? Iya. Makanya kita bikin jadinya konsep rekrutmennya harus terbuka. Benar. Setuju Bang. Dan iya bagus tuh kalau misalnya dibuka kayak gitu loh. Jadi artinya kita punya pengalaman dari magang tadi kan. Kalau Iya. misalnya nggak gitu, siapa sih orang yang bisa bekerja untuk mencari pengalaman? Ingat Dengan nggak standar-standar tadi? edisi OHM sebelumnya? Iya. Bu Desi. Oh magang terus. Bu Desi ternyata Pak magangnya 4 kali Pak. Lewat magang itu akhirnya dia keterima di perusahaan waktu itu apa? Petronas terakhir. Iya. Petronas. Jadi kayak gitu ngebuka peluang dengan magang-magang tadi itu penting ternyata. Iya. Karena dia bisa tahu kan, oh ternyata lewat magang Soat jago ya bisa ya di bidang ini. Iya. Gimana daripada kita hire yang lain, mending kita hire Soat aja gitu. Ngaruh aja gitu Pak ternyata. Dan kita ngelihat sendiri juga di Aceh hari ini kan banyak ya investor-investor dari luar udah mulai berdatangan kayak perusahaan-perusahaan internasional kayaknya udah pada mau eksplorasi di sini. Kalau Bang Edi dan juga Bang Hafiz sendiri ngelihat industri hulu migas kita gimana ke depannya? Cerahkah? Atau sekarang memang lagi oke-okenya atau gimana Bang? Jadi masa sekarang ini kan kalau kita lihat sekarang sudah mulai ini eksplorasi dan ini mungkin perlu saya sampaikan sekarang bahwa hari ini Iya. kita melakukan eksplorasi terpanjang di seluruh Indonesia Maksudnya gimana untuk tuh? darat, khusus yang namanya vibroseismik. Jadi seismik yang kita lakukan pada hari ini adalah itu terpanjang di seluruh Indonesia. Nah, jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita bicara sekarang ini kalau kita bicara tadi ya berkembang tadi dimulai daripada seismik tadi, eksplorasi tadi. Tanpa eksplorasi tidak ada nothing. Iya. Jadi inilah mulanya kita tadi nih. Eksplorasi, mencari terus. Iya, tapi apakah selamanya data-data dari yang disajikan ataupun juga disuguhkan oleh seismik ini valid? Ditanya berapa kemungkinannya, sangat besar kemungkinan itu valid kalau dari hasil seismik. Iya. Nah, walaupun ada miss, tentu ada miss. Tapi dari seismik lah kita tahu akan ngebor di titik mana kita akan tempatkan pemboran pertama kali. Baik. Di kedalaman berapa kita akan targetkan. Itu kan masuk ke desain nanti, desain pemboran segala macam ya. Nah, dari data seismik ini didapat informasi-informasi ini. Kemudian data seismik ini kita korelasikan ada data sumur lama. Kan kita udah ngebor banyak ya di ExxonMobil dulu ya, ExxonMobil, ada Asam Merah dulu segala macam. Iya, benar. Nah, ini dikorelasikan dengan temuan-temuan yang lama bahwa di zona A, zona B, zona C. Ini kalau zona minyak itu kan nanti ada yang sandstone, ada yang bukan karbohidrat, kok ingat kalori, karbonat ya. Jadi lapisan-lapisan itu kan bisa kelihatan dari seismik. Iya. Seismik itu kan sebenarnya dia ngirimkan gelombang ya. Dia kirimkan pantulan gelombang ke bumi, diterima oleh receiver. Nah, cepat rambat gelombang ini yang nanti akan membedakan masa jenis batuan tadi. Jadi dilihat nanti masuknya ke acoustic impedance sama AI. Ya, dari situ nanti diolah komputer segala macam, itu kelihatan oh ini ada kemungkinan ada liquid di sini, ada gas, ada gas. Kalau gas salah satu contohnya nanti profil seismik yang ditampilkan ada banyak flat spot mungkin ya. Nah, itu kemungkinan besar ada gas. Dari mana kita tahu? Karena beberapa kejadian di dunia seperti itu. Setelah dibor ternyata memang flat spot itu kondisinya reservoir berisi gas. Baik. Jadi dari hasil studi yang berpuluh-puluh tahun ini dikembangkan, disimpulkan oh ternyata ada kemungkinan ini di kita. Dan orang-orang yang melakukan uji seismik ini sendiri adalah orang-orang yang kompeten kan Bang, dan apa ya, kredibilitasnya dipertaruhkan juga dan tinggi gitu kan biasanya Bang? Geofisis ya. Geofisis. Baik. Nah, geologis, geofisis itu mereka emang kerjanya itu. Pernah nggak Bang kayak di Aceh itu misalnya kayak ditemukan, soal kayak di media udah heboh nih gitu kan, ditemukan cadangan minyak terbesar. Iya, berapa barel gitu ya. Yang kayak yang kita pernah tahu kan. Misalnya Terus tiba-tiba di Arab TikTok Saudi lagi incer kita nih di Aceh. di TikTok tiba-tiba udah beredar segel udah jadi. Iya, tiba-tiba kayak Dubai. Aceh tiba-tiba udah ada apa kereta api cepat, semua mobil terbang di sini. Ini teringat kasus Semelu dong ya. Nah, itu Bang Rudi mau coba gitu Bang. Kalau pesan saya satu sebenarnya. Gimana Bang? Sebelum mereka ngebor jangan percaya omongan itu.
Oke. Kalau sudah datang rignya, sudah ngebor, udah well test dia, Iya. baru ngomong boleh dong percaya. Kenapa? Itu udah real. Iya. Udah dites sumurnya dan ternyata memang ada hasilnya sekian per hari, sekian per hari dengan estimasi cadangan sekian. Minimal kita tahu, oh sudah berhasil. Oke, Iya. berarti Bang nih Abang kasih tips sama kita yang orang-orang awam ini ya kan. Kalau ada ditemukan hal-hal kayak gitu kita baca di media. Kalau dari informasi ya nih Bang ya, kalau kita mau validasi satu informasi, itu kan biasa kita bakal cari sumber terdekat. Misalnya kejadiannya di PD, kita bakal cari media lokal yang kredibel. Nah, otomatis biasanya itu seringkali benar. Iya. Kalau dengan yang namanya seismik sendiri ditemukan hal-hal kayak gitu, apa yang jadi targetnya Bang? Yang bisa kita lihat pedomannya Bang? Kalau yang sangat real itu biasanya press release dari perusahaan yang melakukan itu sendiri. Berarti kita pedomannya ke situ. Pedomannya ke situ. Karena Oke. kalau ini kan masih pembicaraan ini ya. Politik biasanya Bang. Kadang-kadang ini kita mungkin belajar ngomong lebih lanjut nih, ada ekonomi politik kan beda lagi Iya, tuh. beda Bang. Jadi sebuah perusahaan itu dia pingin tampil gede karena ternyata ada tujuan di belakang. Iya. Dia mau naikin harga saham kah? Dia pengen pompa sahamnya, ternyata Atau kosong dia tadi. mau jualan portofolio kah? Betul. Nah, itu mungkin kita Betul. takutnya seperti itu. Jadi yang bisa dipegang ya nanti informasi resmi, press release resmi itu biasanya dari KTGS-nya sendiri, perusahaan sendiri, atau dari SKK Migas, Iya. dari BPMA atau dari Kementerian SDM. Oke. Nah, ini kalau mereka yang keluarkan statementnya itu ada kemungkinan valid. Dan dari tadi empat elemen yang tadi itu termasuk BPMA juga nggak mungkin dong statementnya itu berbeda-beda antara empat yang tadinya Betul. Bang. Dan Harus- biasanya memang agak delay dia. Ya, Agak nggak delay apa-apa. kita Justru keluarkan tunggu aja itu kalau karena suka memang buru-buru kita kan, pingin Bang. mastiin dulu ya. Ini berita benar nggak nih? Kadang-kadang cuma hasilin 20 mm tapi ceritanya udah berapa TCF kan. Iya, maksudnya kayak gitu jangan sayang aja. Orang suka ngegoreng-goreng isu kayak gitu yang mana nanti jadi bumerang buat kita semua. Iya. Betul. Kayak yang TikTok tadi kan. Iya, betul. Saya ingat tuh 2019 Pak Apis. Iya. 2019 kita dimarahin sama salah satu organisasi kepemudaan. Untuk apa ada BPMA? Kami masih antri gas melon. Katanya. Walah. Jawabannya gimana Bang waktu itu Bang? Gas melon yang nggak di kita kan. Jadi Betul juga. Betul juga. mungkin salah sasaran ya. Takutnya salah sasaran. Betul. Namanya juga orang emosi Bang. Jadi kadang-kadang udah kalah apa jadi. Siapa nih ada BPMA? BPMA aja digas itu Bang. Sering kali ya itu kita kalau mau kritik lihat dulu dong yang namanya hal-hal fundamentalnya seperti apa. Jangan malu ntar. Nggak main tembak-tembak aja. Iya. Ke gas melon ke BBM. Antri BBM udah ke BBM. Bang ini kenapa mau pertalite macet Bang? Iya. Ini alhamdulillah udah nggak nanya Alhamdulillah, lagi. sudah. Sekarang kita udah bebas dari gas melon. Oke. Kalau masih ada nanya juga waktu PR buat Bu Tiara lah. Oke. Tapi kan BPMA udah berapa tahun sih Bang sekarang Bang jalannya? Udah 5 tahun lebih ya. 5 tahun ya. Maksudnya yang Yang full secara ya? full ya. Iya. Sejak 2018 sampai sekarang 5 tahun lebih lah. Iya. Itu adanya BPMA. Dan yang coba ingin aku sampaikan di sini ya, adalah gimana kita bisa diberikan independen gitu kekuasaan mengelola minyaknya sendiri, kekayaan alamnya sendiri. Iya. Contoh jangan kayak dulu ExxonMobil, Asa Benar, Merah lain benar. sebagainya gitu. Kita nggak berdikari di tanah sendiri gitu. Nah hadirnya BPMA juga harus bisa mengelola hal itu, menjadi jembatan akan hal itu. Iya. Jadi nggak ada lagi nanti tuh yang tanya-tanya gas melon Bang. Oh iya. Yang disalah target gitu. Iya, harus jangan kita harus target. paham hal kayak Betul, gituan. betul. Ya. Ini malah kita tiap tahun tuh dari Kedeputian Dukungan Bisnis itu bikin vendor day namanya. Oke, itu gimana Bang konsepnya Vendor Bang? day itu semua vendor-vendor atau subkon ya, kontraktor semua berkumpul di Banda Aceh biasanya mereka bikin. Nanti di situ ada coaching klinik segala macam. Dibahas semua regulasi di situ terkait dengan bagaimana mendapatkan pekerjaan di migas di Aceh. Itu udah diakomodir di situ. Jadi mereka bisa langsung berinteraksi di situ, ketemu langsung. Kalau nggak ngerti nanya ada coaching kliniknya. Oke. Jadi kalau ditanya udah sejauh itu kita bikin buat masyarakat itu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat ya. Dan Apa namanya tadi Bang? Vendor Day? Vendor day itu ada kita lakukan terus menerus. Vendor Day itu berarti kalau kita ingin menjadi vendornya di industri hulu migasnya di Aceh, kita harus bergabung ke Vendor Day tadi. Oh bukan Terdaftar. bukan bergabung di vendor day. Vendor Gimana, day Bang? cuma acara seremoni aja, forum besar. Forum besarnya. Tapi kalau bergabungnya Maksudnya di CIVD namanya. Nah, CIVD itu Central Integrate Vendor Database. nah kita kan nggak tahu tuh Bang kalau kita itu Bang. Minimal kita datang dulu ke acaranya. Benar, nanti Ke Vendor ada Day coaching tadi. klinik di situ. Oke, baik. Berarti kayak kita berdua pun kalau memang pengen terjun ke industri hulu migas di Aceh bisa aja Bang. Benar, Apapun bisa. sektornya Betul. gitu. Baik kan sebenarnya kayak industri migas orang juga butuh makan. Jadi catering juga bisa. Benar. Bisa semua banyak Orang hal. sering sepele kayak harus hitung-hitungan. Enggak, jago masak juga bisa. Iya. Tapi beda vendornya aja. Iya. Gitu, beda wilayahnya aja.
Saya dapat tasnya tuh. Apa tuh? Vendor day itu. Oh, Oh iya. Bapak MC? Enggak. Oh, Mengunjungi saja. oh ini Bang Padang waktu itu yang sama PKA apa ya? Aduh, iya di situ. Betul. Wah, keren. Iya. Mm-mm. Cuman Mantap, ada kalau kita tampilin data lagi Bang Rud, seperti yang disampaikan Pak Hafiz tadi, Ya. kita udah lama nggak ada eksplorasi di Aceh ya. Ya. Sebelum ada BPMA kita udah lama nggak ada seismik, nggak ada pemboran. Dan hari ini nih kita sedang lakukan pemboran di daerah Aceh Utara. Hari ini rignya sedang di sana, mereka sedang gali tanahnya. Itu Sedang Bang kalau misalnya nggak ada apa-apa, cuma lubang untuk aja besok ditinggalin aja lubangnya. Kan itu mahal banget, ah. Oh iya. Mahal itu. Berapa Bang kira-kira Bang kalau untuk biaya Untuk datangin biaya. bor segede itu Bang? Kalau harga bervariasi ya. Iya. Starting. Statik ada rencana kerja. Nah, mereka Iya. sampaikan rencana kerja biasanya itu puluhan juta dolar untuk satu sumur migas. Puluhan juta dolar aja. APBN kita berapa deh? Aduh. Itu satu lubang. Iya. Satu lubang. Satu sumur. Gali lubang tutup Kita namanya lubang. satu sumur. Oh, satu sumur. Nah, tapi benar kalau misalnya nggak ditemukan, dia wajib tutup lubang. Nah, itu dia Itu tadi. nggak boleh kita bikin kita ngebor, nggak ada apa-apa tuh kita tinggalin, nggak boleh. Nggak boleh. Dan yang ngawasin ini juga BPMA Dari Bang? BPMA yang ngawasin. Nah. Oke. Jadi hari ini udah di kedalaman 2000 feet mereka ngebor yang sumur yang baru ini. Oh, update terbaru kayak gitu Bang? Ya kita doakan bersama sumur ini bisa Discovery. Iya. Nah, mudah-mudahan kalau ini discovery kan nanti hidup lagi nih daerah Aceh Utara, tambahan lagi gitu kan. Amin. Iya. Kita harapkan Kalau juga. dekat-dekat Sabang nggak ada tuh Bang? Dekat Dikata ada. Ya kan belum disurvei kan. Iya. dekat Sabang informasi terbaru. Bang jangan dikasih harapan langsung Bang masuk Bang. Biar keluarga saya jadi keluarga Dubai gitu. Gimana Bang Edi? Saat ini pemerintah, tapi kebetulan memang di atas 12 mil ya. Iya. Itu ada wilayah kerja tadi, wilayah kerja yang sedang ditenderkan ulang, ditender lah, dilelang untuk umum segala macam. Ada yang wilayah kerja yang sedang melakukan joint study analisis CSA. Iya. Itu ada beberapa yang coba masuk perusahaan asing di Aceh. Baik. Itu mungkin juga di-trigger oleh Discovery Andaman tadi ya. Nah, begitu dia dapat satu, yang lain, wah berarti ini sekitarnya Berarti ada juga nih. Iya. Kayak kita dapat satu ekor cumi. Iya. Cumi itu nggak sendiri dah. Iya betul. Wah, dia ada kawan nih. Iya. Ada memang golongan-golongan yang pasang kayu cari air tadi. Iya. Orang sekolah sampai ke ITB. Karena kalau saya tambahan sedikit, kalau sebelumnya ini di Andaman ya, sebelumnya kan di Natuna. Iya. Nah, Natuna itu kan sudah masif di sana. Iya. Ya. Nah, sedangkan sekarang ini di Andaman. Andaman ini begitu dapat discovery ini masih tahap eksplorasi. Iya. Berarti di situ ada peluang gitu. Ada peluang. Iya. Iya, pasti lah. Dia kalau ada apa tuh tingkatan-tingkatannya tuh, lupa pula saya. Udahlah yuk tengok. Kita lupa. Tapi seru loh. Maksudnya tadi Bang Edi juga udah ngeluarin statement, ada peluang. Iya. Bang Hafiz keluarin statement, ada peluang. Bentar lagi peluang di TikTok digoreng-goreng. Oke, bersiap-siap aja. Belajar terus lah. Pokoknya Iya. belajar terus. Tapi ya. jelas kalau ada hal-hal kayak gitu kan gampang kayak Bang Edi bilang tadi, nggak usah jauh-jauh telepon ke Jakarta, datang aja ya kan, telepon ke BPMA, open to discuss ya kan. Betul. Bang ada gas melon. Salah, diskusinya salah sasaran Anda. Saya sempat mengeluarkan statement juga tuh sebenarnya. Gimana, Bang? Sejak ada BPMA, banyak muncul ahli migas di Aceh. Benar lah. Bagus lah tapi Bang. Iya, bagus. Bagus, Jadi Bang. literasi orang semakin semakin berkembang ya. Betul. Jadi Kita melek di migas. tongkrongan meja warung kopi pun bahasnya migas terus sekarang betul. Bang. Sama kayak Sampai neger kan gas naik gas. Iya, benar. Anda sudah mau dekat itu. Neger naik gas. Makanya Bukan. kalau sahur jangan pakai Proma. Ya kan, diisi yang bergizi. Kan obrolan kita kan jadi saking semangat kopi terus kan naik gas. Kayak gas. Iya. Beda Bang ya, gasnya beda Bang ya. Oke, Bang Hafiz sama Bang Edi nih sebelum kita closing nih Bang ya. Ada kali Bang mungkin statement closing yang pengen disampaikan, quotes, wejangan, apapun itu mungkin dari Bang Hafiz terlebih dahulu. Silakan lihat kamera Bang, kameranya ini Bang. Ya, mungkin buat generasi muda khususnya ya, Boleh. yang dan teman-teman yang ingin berkarir di dunia migas ya. Mungkin kalian yang baru SMA Ya. ya, mungkin kalian sudah mulai berpikir gitu ya. Bagaimana kan ya seperti disampaikan tadi bahwa informasi sudah terbuka sekarang ya, bahwa Anda mau kemana gitu, ya pilih mau jurusan kemana, ya tentunya seperti Pak Edi sampaikan tadi juga bahwa segmen daripada migas tadi itu adalah namanya ada di hulu migas tadi, ada di K3S, Iya. kemudian ada sisi service company. Jadi bagi kita yang mungkin belum bisa masuk ke oil company-nya, maka bisa masuk melalui service company.
kontraktor-kontraktornya gitu. Jadi mungkin Anda bisa masuk pertama dari fresh graduate atau Anda bisa juga sebenarnya bisa masuk melalui jalur-jalur experience sebenarnya. Jadi hari ini kita mungkin bisa bekerja di service company ya. Dengan experience suatu ketika ada peluang di oil company, Anda bisa masuk ke oil company. Gitu. Jadi sebenarnya peluang itu selalu terbuka gitu. Selalu terbuka. Iya. Kalau dari Bang Edi gimana Bang? Lihat kamera Bang, lihat kamera Bang. Kamera ya. Iya. Mungkin buat adik-adik peluang di migas itu tetap terbuka lebar. Yang diperlukan dari adik-adik adalah kemampuan untuk melakukan eksplorasi kesempatan lebih dalam. Wis, singkat, padat, jelas. Iya. Nah, tapi karena berhubung dua orang ini adalah dari kedeputian operasi, Bang Edi ini adalah deputi operasi, kemudian Bang Hafiz adalah kadif operasi juga, kita pengen juga bahas lebih lanjut mengenai bagaimana teknikal operasinya. Kayak film-film ini Pak, Deepwater Horizon gitu Pak, yang Mark Wahlberg main. Itu kan kerjaan mereka berdua ini Pak. Kayak Armageddon. Iya, kok Armageddon kok, lawan meteor kok. Ya kan ada pengomong juga. Udah, closing aja Pak, nanti kita podcast edisi lainnya. Terima kasih banyak. Iya, Terima kasih. terima kasih. Baik, kita berdua pamit, saya Teguh Rudi. Saya Marwan. Dan juga Bang Edi dan juga Bang Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.